yang pada sok kuliah-kuliah di Saudi apa segala macam, itu kan dikit-dikit Hambali gitu kan, karena dia kan nggak punya pembanding. Di dalam mazhab Hambali, air kencing onta itu emang boleh diminum gitu kan, Tidak najis ya. tidak najis gitu. Itu yang ingin dicoba disosialisasikan di Indonesia, padahal kan nggak sesuai. Kenapa? Karena mazhabnya kita bukan itu kan. Nah bedanya adalah mereka yang begitu itu ilmunya kan masih cetek, baru belajar satu dua aja, baru alif ba ta gitu aja, terus pengen show off gitu loh kepada orang. Padahal ya nafsu besar tenaga kurang, ilmunya nggak nyampe. Emang pernah baca kitab, gitu kan? Emang pernah ngerujuk kepada kitab-kitab aslinya? Enggak. Maka nggak usah bingung dulu kalau kita disalah-salahin. Kenapa? Sesama dia aja juga saling menyalahkan, saling mentahzir, saling mengkafirkan, saling mengatakan, wah ente masuk neraka, gitu. Jadi kita nonton aja gitu. Kalau kelakuan kita masih model-model kayak gitu, menunjukkan bahwa ilmu kita belum seberapa. Karena dikit-dikit orang bawaannya salah melulu. Nah, orang kalau ilmunya udah banyak, itu dia akan lebih wise itu. Ya ada sih yang mengatakan begitu, tapi itu kan bukan kebenaran sepenuhnya. Ada yang mengatakan begitu, tapi kan itu pendapatnya dia. Jadi kan lebih suspensinya itu lebih enak. Ibaratnya kita naik mobil, pernya itu masih main. Nah gitu. Tapi kalau yang pernya udah mati, itu gajlokan sedikit langsung gubrak. Nah itu nggak enak, koclak itu akhirnya. Kesimpulan saya begini Pak, kesimpulan kita menyampaikan ilmu itu harus adil ya Pak ya. Kalau memang itu perbedaan ulama kita sampaikan, kalaupun kita pakai satu, yang lain jangan ditutupi. Jadi tetap menyebutkan semua pendapat ulama katanya. Paling tidak begitu, kalau mau nggak mau ya. Karena kadang-kadang begini, kalau Syafi'i, Hambali, Maliki beda. Kalau saya pilih satu, oh yang paling benar. Tapi giliran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian saya Bimbas, saya Utsaimin kok beda. Oh ini perbedaan ulama, gitu Pak ya. Ini kan nggak insaf artinya. Standar ganda. Itu artinya, intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi cuplikan video dari Pak Ahmad Sarwat LC dan kawan-kawan. Sebenarnya video ini sudah kita angkat kaum muslimin, tapi kita akan mengangkat kembali. Dan kalau mengangkat kembali kemudian videonya tidak dicuplikkan, nanti ya kesannya yang dibahas yang mana ini ya. Jadi kita cuplikkan. Dan sangat jelas tadi Pak Ahmad Sarwat LC mengatakan bahwa orang-orang yang belajar di Arab Saudi ya, itu mereka orang-orang yang nggak berilmu, orang-orang yang nggak punya dasar kitab, nggak punya dasar rujukan, nggak pernah baca kitab, karena mereka ya seperti orang yang baru belajar huruf hijaiyah ya, baru belajar alif ba ta ya, sehingga mereka nggak punya perbandingan ya. Mereka hanya mempelajari mazhab Hambali sehingga memaksakan supaya mazhab Hambali ini diterapkan di Indonesia dan seterusnya ya. Dan kemudian makanya orang-orang yang belajar di Arab Saudi itu mudah menyalah-nyalahkan. Jadi jangan heran kalau kita ini disalah-salahkan oleh orang-orang yang kuliah di Arab Saudi ya. Mereka sesama mereka saja saling tahdzir, saling menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Ini sebenarnya lucu ya statementnya ya. Kalau dari kalangan Ustadz Salafi, ya, mereka berselisih pendapat antar Ustadz itu biasa. Dan itulah khasanah keilmuan. Ya, orang yang mau mengambil pelajaran dari perbedaan pendapat kalangan Ustadz Salafi itu menunjukkan Ustadz Salafi itu nggak fanatik buta, nggak pakai kacamata kuda ketika memahami dalil di dalam syariat Islam. Ya, semisal Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala ya. Mereka berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah ya. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh ya, mereka nggak menganjurkan untuk mengikuti. Tapi ustadz yang lain, semisal Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Firanda Andirja, atau ustadz-ustadz yang lain ya, mereka berpendapat bahwa kalau kita sholat di belakang imam yang kunut ya, kita ikut kunut. Ya kan seperti itu. Ya, itu perbedaan pendapat, bukan berarti mereka saling tahzir. Tapi mereka punya dasar yang cukup kuat untuk mereka yakini. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala ya, ketika mereka mengatakan kunut itu bid'ah, ya mereka nggak mengerjakan ya. Hatta sholat di belakang imam yang kunut ya, mereka nggak ikut angkat tangan. Karena apa? Menurut mereka itu nggak sunnah. Kalau nggak sunnah ya sudah, nggak usah dikerjakan. Sementara yang lain mereka lebih
ya lebih kalem, ya mengatakan kalau di belakang imam yang kunut ya kita ikut kunut. Tapi itu ditentang sama Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Ya itu hukumnya apa? Kalau memang sunnah ya sunnah, kerjakan silakan. Ya kalau diyakini bid'ah ya sudah nggak usah kerjakan. Kalau tengah-tengah sunnah enggak, bid'ah enggak, ini apa namanya? Jadi abu-abu, ya kan seperti itu. Bukan berarti mereka itu saling gontok-gontokan, saling tahzir, bukan. Bukan. Ya, itu menunjukkan keluasan keilmuan mereka. Ya, artinya mereka punya referensi-referensi yang mereka nilai itu lebih rojih, lebih kuat untuk mereka pakai pendapat tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ada perselisihan di kalangan asatidz salafi kok disebut itu mereka saling mentahzir. Enggak, bukan saling mentahzir. Perbedaan itu biasa. Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeda pendapat masalah kunut. Tapi Imam Syafi'i nggak mentahzir Imam Ahmad nggak mentahzir Imam Syafi'i. Ya. Dan mereka tetap bisa berjalan bersama dalam dakwah. Padahal saling tahu Imam Ahmad tidak mengakui kunut sunnah, Imam Syafi'i mengakui kunut sunnah. Ya, tapi mereka nggak saling tahzir. Mereka cukup menjelaskan apa yang mereka yakini. Ya kan seperti itu. Ya kan mau nggak mau kita mengakui bahwa masalah itu ada khilaf di kalangan ulama. Dari 4 mazhab saja sudah khilaf. Kalau sudah khilaf ya sudah. Ya orang yang meyakini kunut sunnah ya silahkan sampaikan, jamaahnya silahkan amalkan. Ya jamaahnya ya silahkan milih. Mau ikut pendapat yang sunnah monggo. Ya kemudian orang yang menyampaikan itu nggak sunnah, ya silakan juga. Ya silakan juga. Jamaahnya mau ikut juga monggo, nggak juga ya monggo. Ya kan seperti itu. Ya. Dan ini tadi di ujung video ya. Ini apa itu? Mungkin moderatornya mungkin ya. Mengatakan bahwa kalau salafi itu terlalu memaksakan dalil. Ya. Jadi kalau dalil itu berasal dari 4 imam mazhab, ya, maka mereka pilih yang mereka anggap rojih, kemudian yang lain mereka anggap salah. Sementara kalau yang berbeda pendapat itu kalangan Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya, itu baru mereka anggap khilafiyah. Jadi kalau yang khilaf itu ulama besar, imam 4 mazhab, mereka nggak menganggap khilaf. Mereka menganggap yang mereka yakini itulah yang kebenaran, yang lain salah. Sementara kalau di kalangan ulama-ulama khalaf, ya, maka mereka anggap itu masalah khilaf. Ya kurang lebih seperti itu. Coba kita simak lagi kaum muslimin. Kesimpulan saya begini Pak. Kesimpulan kita menyampaikan ilmu itu harus adil. Ya Pak ya. Kalau memang itu perbedaan ulama kita sampaikan. Kalaupun kita pakai satu, yang lain jangan ditutupi. Jadi tetap menyebutkan semua pendapat ulama. Paling tidak begitu. Kalau mau nggak mau ya. Karena kadang-kadang begini. Kalau Syafi'i, Hambali, Maliki beda. Kalau saya pilih satu, oh yang paling benar. Tapi giliran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian saya bin Baz, saya Utsaimin kok beda. Oh ini perbedaan ulama. Gitu Pak ya. Ini kan nggak insaf artinya. Standar ganda. Itu artinya intinya seperti itu. Ya, jadi menurut mereka orang-orang yang kuliah di Arab Saudi itu menyampaikan ilmu nggak adil. Ya, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan Syafi'i, kalangan Hambali, kalangan Ahmad, Hanafi, ya, mereka mengambil satu pendapat, kemudian pendapat yang lain dianggap salah. Ya, pendapat yang diambilnya itulah yang paling benar. Sementara kalau kemudian yang berbeda pendapat itu kalangan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, Ibnu Taimiyah dan sebagainya, barulah mereka mau mengatakan bahwasanya perkara itu adalah perkara khilaf. Sekarang coba kita bantah. Ini ada penjelasan masalah kunut dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang menurut kami ini benar-benar memberikan tamparan keras untuk ini Ahmad Sarwat LCCS ini ya. Lihat di negeri kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang berkunut mereka ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang berkunut, yang tidak kunut ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Maka kita lihat orang yang berkunut mazhabnya Syafi'i dan mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita sholat bermakmum kepada orang yang kunut? Ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Jangan mau jadi imam antum di belakang, imam itu di depan. Jadi kalau imamnya kunut, kunut. Imamnya nggak kunut, nggak usah kunut. Terus bagaimana kalau orang yang berpandangan
dengan madhab Syafi'i kemudian dia lupa kunut. Dalam madhab Syafi'i disunnahkan sujud sahwi ketika dia lupa sama kunut. Tapi yang berpendapat kunut itu tidak sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, jelaskan. Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjelaskan tentang khilafiyah bab kunut. Disampaikan pendapat 4 imam madhab. 2 imam madhab menyatakan itu sunnah. Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan itu sunnah. Sementara 2 madhab yang lain, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah mengatakan itu tidak sunnah. Jelas. Disampaikan pendapat para ulama, 4 imam madhab berselisih pendapat disampaikan. Dan pada prakteknya, kalau kita mau jujur, kita melihat di lingkungan sekitar kita, justru orang-orang yang dituduh oleh ustadz ini, ya, yang hobi menyalah-nyalahkan, ilmunya cetek, ya, nggak punya referensi, nggak bisa baca kitab, baru belajar alif ba ta sa dan sebagainya, nggak ngerti perselisihan ulama. Ya, kalau ulama dari kalangan besar, ya, ulama mutabar, ulama yang kibar, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, ya, kalau mereka berbeda pendapat, mereka anggap pendapat yang mereka pilih itulah yang paling benar, sementara pendapat yang lain salah. Sementara kalau pendapat yang banyak berbeda di kalangan Ibnu Taimiyah, ya, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu mereka anggap baru khilaf para ulama. Ini kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, justru orang yang dituduh oleh Ahmad Sarwat LCCS ini orang yang paling menerapkan betul yang namanya perkara khilafiyah, nggak kaku. Ya, contoh, kita nggak usah melebar, kita ke bab kunut saja. Ya. Masalah kunut ini, ya, orang-orang yang dikatakan oleh ustadz ini orang yang nggak berilmu, mereka paling gampang menyikapi masalah kunut. Mereka nggak ada masalah sholat di belakang orang yang kunut setiap malam juga nggak ada masalah. Dan mereka menyikapi juga mengambil referensi dari para asatidz. Ada yang mengatakan kalau di belakang imam yang kunut angkat tangan, ada yang mengatakan nggak perlu kita angkat tangan. Ya. Tapi mereka paling santai, sholat di belakang imam yang kunut setiap malam, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Ya, kalau sholat di masjid yang biasa nggak ada kunut, ya itulah memang yang mereka yakini. Tapi coba kita jujur-jujuran sajalah, orang yang mereka meyakini kunut itu sunnah, mereka nggak mau sholat di masjid yang nggak biasa kunut. Atau kalau ada di masjid tersebut 2 imam, yang satu meyakini kunut sunnah, yang satu meyakini kunut tidak sunnah, ya, ini banyak terjadi, meskipun nggak semua, ya, meskipun nggak semua, ini banyak terjadi, ya. Ini nanti yang menguasai orang yang kunut subuh, orang yang nggak kunut subuh ini nggak boleh jadi imam, dan itu realita, ya. Dan dari saya pribadi, ya, dari saya kecil, ya, apalagi di daerah-daerah, Masjid Muhammadiyah itu sepi. Karena apa? Nggak kunut. Orang milih sholat yang masjidnya agak jauh dari rumah dia, karena kunut. Padahal kalau kita mau sholat di masjid tersebut, bacaan imamnya lebih fasih daripada imam yang kunut. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Dan jamaah mereka itu ya sama kakunya dengan orang-orang yang disebut ustadz kiainya itu. Ya, sangat terlihat mereka inilah yang nggak toleransi, mereka yang nggak ngerti perbedaan di kalangan ulama. Pokoknya kalau kunut, ya, itu ahlus sunnah. Kalau nggak kunut, nggak ahlus sunnah. Bahkan sampai kiainya pun mengatakan seperti itu. Pak Idrus Romli, ada kan videonya? Ada. Tapi dari kalangan salafi ada nggak yang mengatakan seperti itu? Kalau nggak kunut, ya, itu baru ciri-ciri ahlu sunnah. Kalau yang kunut itu ciri-ciri bukan ahlu sunnah. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Tapi dari kalangan mereka ada. Saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya nggak sama dengan di sini. Habis sholat nggak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat nggak baca zikir. Ada di Duri. Sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbir, takbiratul ihram baca usolli.
Habis sholat baca zikir nyaring. Ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri ahlus sunnah wal. Coba siapa yang sebenarnya nggak berilmu, nggak ngerti perbedaan pendapat, ya, nggak amanah di dalam menyampaikan ilmu. Ya, coba cari satu saja ceramah dari kalangan asatidz salafi yang menyatakan bahwa ciri-ciri ahlu sunnah itu tidak melakukan kunut subuh. Coba cari. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Itu kan berarti tidak menyampaikan amanah ilmu bahwa kunut itu ada perbedaan pendapat. Nggak disampaikan sama Pak Idrus Romli. Malah ciri-ciri ahlu sunnah yang maulid lah, ya, Isra Mi'raj lah. Ahlu sunnah wal jamaah dari mana itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, bahkan tuduhan kejinya setelah sholat katanya nggak mau zikir. Itu kan tuduhan yang keji. Ya, coba. Ya, sebenarnya sudah terbukti lah. Mereka ini sebenarnya yang busuk, tapi ya mereka menunjuk orang lain yang busuk. Jadi kalau masalah perbedaan pendapat, itu justru orang-orang yang dituduh nggak berilmu, orang yang dituduh ya nggak punya perbandingan kitab, ya, itu justru mereka yang lebih mudah di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Coba dari kalangan mereka, kakunya minta ampun, ya, dan itu pengalaman pribadi dan itu realita bisa ditemui di banyak tempat. Ya, silakan buktikan sendiri. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.